Anak-anak yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan saya Loren Atrik yang hari ini ingin menyampaikan materi pembelajaran kita tentang sakramen baptis. Dalam gereja Katolik, sakramen baptis merupakan salah satu dari sakramen inisiasi. Jadi baptis merupakan salah satu dari sakramen inisiasi di dalam gereja Katolik. Adapun sakramen inisiasi itu sendiri terdiri dari 3 sakramen, yaitu sakramen baptis, kemudian sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan atau sering kita sebut dengan penerimaan sakramen krisma. Nah, kata baptis sendiri itu berasal dari bahasa Yunani baptisen atau baptismos, di mana kata ini mengandung arti atau makna membenamkan atau menenggelamkan diri ke dalam air. Sehingga sampai sekarang masih ada pembaptisan dengan cara membenamkan atau menenggelamkan ke dalam air. Di dalam gereja Katolik, sakramen baptis itu disebut sebagai sakramen yang pertama dan utama. Sakramen ini menjadi pertama karena ia menjadi pintu gerbang, dan menjadi yang utama karena dengan menerima sakramen baptis ini akan dapat menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Kemudian juga dikatakan bahwa sakramen baptis menjadi tanda bahwa seseorang menjadi anggota gereja. Dengan menerima sakramen baptis, maka seseorang secara resmi menjadi anggota dalam gereja Katolik. Sakramen baptis seperti tadi disampaikan di awal disebut sebagai inisiasi Kristen. Artinya dengan sakramen baptis seseorang diantar masuk ke dalam gereja sebagai anggotanya. Lalu kemudian pertanyaannya, siapa yang boleh memberikan sakramen baptis? Di dalam gereja Katolik ada aturan bahwasanya pada umumnya yang boleh memberikan sakramen baptis hanya seorang uskup, seorang imam, atau seorang diakon yang tertakdis. Pada umumnya ini artinya dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang wajar. Namun demikian, dalam kondisi atau keadaan darurat, maka awam dapat memberikan baptisan darurat. Awam dalam hal ini tentunya awam yang sudah dibaptis dan terlebih yang sudah menerima penguatan. Dengan catatan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan di dalam gereja Katolik, yaitu menggunakan air, menggunakan format kata-kata, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, demikian itu dalam keadaan darurat. Dalam gereja Katolik, untuk menerima pembaptisan tidak bisa hari ini saya bilang, Romo saya mau menjadi Katolik, lalu kemudian minta dibaptis, lalu kemudian langsung dibaptis atau seminggu kemudian dibaptis. Tidak. Tetapi harus melalui 4 masa persiapan untuk pembaptisan, supaya betul-betul yakin bahwa pilihannya untuk dibaptis itu didasari oleh keyakinan akan iman kepada Yesus Kristus dalam gereja Katolik.
Adapun 4 masa persiapan untuk pembaptisan itu antara lain yang pertama adalah masa prakatekumenan. Ini adalah diperuntukkan bagi mereka yang tertarik untuk menjadi Katolik. Mereka melalui masa pemurnian motivasi dan disinilah gereja memperkenalkan Kristus sehingga mulai bertobat dan beriman dan diakhiri dengan upacara pelantikan menjadi katekumen. Nah, pada masa ini seseorang belajar di dalam gereja bersama dengan seorang katekis atau pengajar agama untuk memurnikan motivasi dan lebih mengenal Kristus. Kemudian masa yang kedua disebut dengan masa katekumenan. Setelah dilantik menjadi katekumen, mereka menerima pembinaan serta latihan hidup menjadi orang beriman Katolik. Setiap minggu biasanya menerima pembelajaran, lalu hidup bersama dengan komunitas di lingkungan, di wilayah, di paroki, dan sebagainya. Lalu diakhiri dengan upacara pemilihan sebagai calon baptis. Dilanjutkan dengan masa yang ketiga, yaitu masa persiapan akhir. Nah, ini untuk para calon baptis yang telah dipilih pada akhir masa katekumenat tadi. Persiapan khusus untuk menerima sakramen inisiasi dan diakhiri dengan upacara penerimaan sakramen baptis itu sendiri. Nah, kemudian masa yang keempat disebut masa mistagogi. Masa mistagogi ini adalah suatu masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen inisiasi atau menerima sakramen baptis itu. Jadi setelah dibaptis masih ada pembinaan lanjutan sehingga semakin dikuatkan imannya kepada Yesus Kristus. Anak-anak yang terkasih, lalu buah-buah apa yang dapat kita terima atau buah-buah apa yang dapat kita alami setelah menerima atau dengan menerima sakramen baptis? Dengan menerima sakramen baptis, maka orang tersebut akan mendapatkan pengampunan dosa, baik itu dosa asal maupun dosa-dosa yang lain atau juga disebut dengan siksa-siksa yang lainnya. Lalu kemudian yang berikutnya juga, dengan menerima sakramen baptis, kita menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, menjadi manusia baru. Ini buah-buah yang kedua, karena kita dilahirkan dari roh dan air. Memperoleh rahmat pembenaran dan pengudusan. Di dalam sakramen baptis dalam gereja Katolik juga menerima minyak sebagai lambang penganugerahan Roh Kudus. Dengan demikian ia memperoleh rahmat pembenaran dan pengudusan. Lalu kemudian yang keempat, membuat kita sanggup bertumbuh dalam kebaikan. Karena bimbingan dan pendampingan Roh Kudus, kita disanggupkan dan dimampukan untuk bertumbuh dalam kebaikan. Kemudian yang kelima, digabungkan menjadi anggota gereja secara resmi. Jadi dengan sakramen baptis, secara resmi kita diterima menjadi anggota gereja. Dan buah berikutnya adalah dengan sakramen baptis, kita dimeteraikan secara kekal dengan satu meterai rohani yang tak dapat dihapuskan. Artinya apa? Pembaptisan tidak dapat dihapuskan. Maka ketika seseorang telah dibaptis, lalu kemudian berpindah agama atau apa, kembali lagi ke dalam gereja, tidak perlu menerima baptisan lagi.
tetapi cukup melakukan pertobatan. Nah, anak-anak yang terkasih, Yesus pun pernah menerima pembaptisan. Bagaimana pembaptisan atau peristiwa pembaptisan Yesus? Ya, kita bisa lihat siapa yang membaptisnya. Ya, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan pembaptisan dilakukan di Sungai Yordan. Lalu apa peristiwa yang luar biasa terjadi ketika pembaptisan Yesus? Roh Kudus turun atas Yesus dalam rupa burung merpati dan bersabda, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, inilah tanda-tanda ataupun sarana yang dipergunakan di dalam pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Pembaptisan Yesus di Sungai Yordan juga menggunakan sarana-sarana dalam pembaptisannya. Demikian juga di dalam gereja Katolik. Ada beberapa sarana pokok dalam pembaptisan di dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah air. Pembaptisan harus menggunakan air. Tidak bisa orang merasa kaya, aku nggak mau pakai air, aku mau menggunakan minyak wangi. Tidak bisa. Tetapi menggunakan air untuk pembaptisan ini. Karena air ini melambangkan membersihkan atau menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Kemudian sarana yang kedua yang dipergunakan dalam pembaptisan gereja Katolik adalah lilin. Lilin ini melambangkan bahwa orang yang sudah dibaptis itu menjadi bagian dari terang Kristus, menjadi bagian dari anggota gereja. Lalu kemudian menerima kain putih. Kain putih ini dalam pembaptisan melambangkan suatu kehidupan baru yang masih bersih. Menjadi hidup baru, menjadi manusia baru. Dan kemudian sarana yang dipergunakan yang keempat adalah minyak. Minyak ini melambangkan Roh Kudus. Dengan menerima minyak ini, ia juga menerima Roh Kudus, menerima anugerah Roh Kudus melalui gereja. Anak-anak yang terkasih, setelah seseorang dibaptis, tidak kemudian udah selesai dibaptis jadi Katolik ke gereja sudah. Tidak. Ada beberapa konsekuensi bagi seseorang yang telah menerima pembaptisan. Adapun beberapa konsekuensi itu antara lain, 1. Menjaga kesucian dirinya agar tidak jatuh dalam dosa. Ia sudah menerima kain putih yang melambangkan kehidupan baru, manusia baru yang masih bersih. Maka dia harus menjaga kesucian dirinya agar tidak jatuh dalam dosa. Lalu kemudian yang kedua, berusaha untuk meningkatkan kehidupan imannya dengan aktif dalam kegiatan doa dan pendalaman iman, baik di lingkungan, di paroki, ataupun di komunitas-komunitas dalam gereja Katolik. Kemudian yang berikutnya, ikut serta dalam tugas perutusan gereja, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Maka seseorang yang dibaptis harus siap untuk menjadi pewarta, yaitu turut serta menjadi partnernya Yesus untuk mewartakan karya ataupun suasana kerajaan Allah dimanapun kita berada. Demikian anak-anak penjelasan Patrick tentang sakramen baptis. Semoga kita semakin menghayati iman kita sebagai orang Katolik yang telah dibaptis dengan tidak lupa untuk menghayati dan melaksanakan segala konsekuensi kita yang telah menerima pembaptisan ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.